Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan membahas soal literasi pertemuan kedua yang telah anak-anak kerjakan sebelumnya. Nah, kita langsung membahas soalnya ya. Disimak dengan baik. Oke, pada soal literasi pertemuan 2, terdapat 12 soal ya. Stimulus pertama, memiliki teks yang berjudul Hijau Kampungku di Tengah Kota, Aku dan Belimbing Wuluh. Baik, kita langsung soal 1. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah, kecuali kita lihat dari pilihan ganda A, kekurangan air di musim kemarau. Ya, itu tentu tepat ya. Nih kita lihat di kalimat yang memiliki warna toska. Nah, ini air sedang susah didapat ya. Itu artinya kekurangan air di musim kemarau. Selanjutnya, alat untuk mengolah air. Nah, ini menjadi topik pembicaraan juga ya, terdapat nih pada paragraf terakhir, air hasil pengolahan dari Pandora L. Nah, Pandora L ini merupakan alat untuk mengolah air. Lalu yang C, pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. Nah, di percakapan antara ayah dengan aku tidak terdapat pembahasan mengenai pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora tersebut. Lalu yang D, penanaman belimbing wuluh. Nah, di sini terdapat pada kalimat pertama ya, aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Berdasarkan stimulus 1, jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apa saja kegunaannya? Oke, jawabannya adalah untuk menyiram tanaman dan untuk mencuci kendaraan. Terdapat pada paragraf terakhir kalimat air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Selanjutnya, stimulus 2 berjudul Peluang Bioindustri, Potensi Teripang untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Indonesia. Lanjut ke soal 3. Apa yang dimaksud dengan kata berkelanjutan pada cuplikan kalimat dari paragraf 3 di atas? Oke, kita lihat dulu paragraf 3 ini. Permintaan teripang yang meningkat mengarah pada panen yang tidak berkelanjutan. Integrated Sustainable Oceans Program dari Bank Dunia mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatasi eksploitasi laut yang tidak berkelanjutan melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata tidak berkelanjutan ya, dan yang ditanyakan pada soal adalah kata berkelanjutan. Oke, kita dapat perhatikan pada paragraf tersebut, arti dari kata atau maksud dari kata berkelanjutan adalah dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan dapat dilakukan atau dimanfaatkan untuk masa kini dan masa depan. Oke, selanjutnya soal nomor 4 ini kita lewat terlebih dahulu karena stimulusnya ternyata belum diberikan ya. Ini tuh mengenai tentang Katherine Johnson ya. Dan pada stimulus sebelumnya itu belum ada cerita atau paragraf ataupun teks mengenai Katherine Johnson. Kita lewat dulu. Lanjut ke stimulus 3. Ada infografis Stop Junk Food atau makanan cepat saji ya, junk food itu. Langsung kita ke soal nomor 5. Tentukan benar atau salah kesimpulan berikut. Pernyataan 1. Seseorang yang hobi mengkonsumsi junk food lebih pikun. Pernyataannya adalah benar. Maka kita lihat pada kalimat ini. Sebuah penelitian dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2011 menunjukkan bahwa individu sehat yang makan junk food selama 5 hari berturut-turut mengalami penurunan fungsi kognitif otak. Ini ditandai dengan kurangnya fokus perhatian, kecepatan bertindak, ingatan yang lebih buruk, serta perubahan mood drastis. Nah, ingatan yang lebih buruk ini artinya mengacu kepada pikun gitu ya. Jadi, pernyataan nomor 1 benar. Lalu pernyataan nomor 2, makanan junk food banyak mengandung tinggi gula menurunkan fungsi sinaps. Ini salah pernyataannya ya, karena pada
paragraf terakhir ini, selain itu makanan tinggi gula. Nah, di sini tidak disebutkan bahwa junk food merupakan makanan yang tinggi gula. Nah, jadi pernyataan tersebut salah. Selanjutnya, dan juga pada pernyataan 2 ini kan mengandung tinggi gula menurunkan fungsi sinaps. Sedangkan pada paragraf terakhir, makanan tinggi gula dan lemak dapat menurunkan fungsi sinaps. Jadi harus yang makanan tinggi gula dan tinggi lemak pula. Lalu pernyataan 3, saat makan jenis junk food, rasa lapar akan lebih terasa daripada makanan sehat. Pernyataan tersebut benar, kita lihat pada paragraf kedua. Otak kemudian berpikir Anda kekurangan kalori sehingga akan cepat bereaksi dengan memicu pelepasan hormon lapar grelin untuk mencegah Anda kelaparan. Akibatnya Anda cenderung makan berlebihan saat sedang bersantap makanan cepat saji. Nah, artinya rasa lapar itu lebih terasa ketika kita makan makanan junk food ini. Jadi pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, konsumsi junk food berlebihan dapat mengubah mood menjadi buruk. Pernyataan tersebut salah karena, nah ini ya kalimat ini, serta perubahan mood drastis. Nah, perubahan mood secara drastis ini artinya dapat mood kita dapat berubah menjadi lebih sangat senang ataupun menjadi sangat sedih gitu ya, mood, karena perubahan mood ini secara drastis yang artinya bisa baik dan buruk. Maka pernyataan konsumsi junk food berlebihan dapat mengubah mood menjadi buruk adalah salah. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikanlah stimulus 1, 2, 3. Pasangkan pernyataan berikut yang berisi fakta dan opini dengan ilustrasi pendukung yang sesuai. Oke, pernyataan pertama, sebuah penelitian di dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2011 menunjukkan bahwa individu sehat yang makan junk food selama 5 hari berturut-turut mengalami penurunan fungsi kognitif otak. Ini ditandai dengan kurangnya fokus perhatian, kecepatan bertindak, ingatan yang lebih buruk, serta perubahan mood drastis. Ini lebih tepat dengan ilustrasi gambar ketiga ya. Di sini orang yang ini cemberut gitu ya, seperti mengalami perubahan mood drastis, dan fokus perhatiannya pun seperti kurang gitu ya. Lalu pernyataan kedua, market dari pengolahan limbah. Nah, ini sudah jelas ya. Ketika ada kata market, oke kita cari nih mana yang gambar market, dan gambar keempat. Lalu yang pernyataan 3, studi ilmiah menemukan bahwa hewan kecil berlendir ini dipenuhi dengan nilai nutrisi, mengandung mineral yang luar biasa tinggi, serta menjadi bahan obat. Setelah para ilmuwan lebih banyak mempelajari teripang, nah di sini sudah ada kata kunci teripang. Jadi gambar yang kedua ini ya, ada orang-orang yang sedang melihat proses penjemuran teripang. Lalu yang pernyataan terakhir, otak kemudian berpikir Anda kekurangan kalori, sehingga akan cepat bereaksi dengan memicu pelepasan hormon lapar grelin untuk mencegah Anda kelaparan. Akibatnya Anda cenderung makan berlebihan saat sedang bersantap makanan. Ini terlihat pada gambar ke-1 ya, itu banyak sekali makanannya dan menandakan bahwa makannya itu berlebihan. Lanjut stimulus 4 mengenai Nemo. Nah, siapa sih yang belum pernah nonton mengenai ikan Nemo ini gitu ya, cerita mengenai ikan Nemo. Nah, baik yang pertama, soal ke-7 maksudnya. Berdasarkan stimulus 4, bagaimanakah Dory berpisah dengan Marlin dan Nemo? Oke, kita cek. Oke, kita lihat pada paragraf ketiga. Tiba-tiba ia ingat suatu nama tempat. Nah, di sini ya, petualangan dimulai saat Dory tanpa sengaja masuk ke sebuah gedung lembaga kelautan dan berpisah dengan Marlin dan Nemo. Jadi, untuk soal nomor 7, bagaimanakah Dory berpisah dengan Marlin dan Nemo? Jawabannya adalah D, karena Dory tanpa sengaja masuk ke sebuah gedung lembaga kelautan. Lanjut nomor 8. Berdasarkan stimulus 4, pernyataan yang menunjukkan urutan kejadian yang benar adalah pernyataannya adalah yang benar adalah yang kedua dan ketiga. Keinginan Dory untuk menemukan keluarganya setelah dia mengingat kembali masa kecilnya tercantum pada paragraf ketiga ya. Tiba-tiba ia ingat suatu nama tempat. Dory lalu mengajak Marlin dan Nemo pergi ke perairan California, tempat yang ia yakini ayah dan ibunya berada.
Lalu yang pernyataan ketiga, Dory terlebih dahulu bertemu dengan Hank, kemudian bertemu dengan Bailey dan Destiny. Nah, ini di sini ya. Di dalam gedung itu ia bertemu Hank. Lalu di paragraf selanjutnya, dalam perjalanan Dory juga bertemu dengan Destiny si hiu paus dan Bailey si paus beluga. Oke, kita lanjut ke nomor stimulus 5. Soal 9, berdasarkan stimulus 5, berilah tanda centang pada kata kunci yang sesuai. Nah, setelah kita baca nih stimulus 5, kata kuncinya menjadi apa aja ya? Yang pertama itu adalah musim perburuan paus. Terdapat kata kuncinya pada kalimat yang ini. Kini setiap bulan Mei sampai September, nah ini tuh musim perburuan pausnya ya. Lalu yang kedua, jawaban yang kedua yang benar, sejarah tradisi berburu paus. Nah, ini tercantum pada paragraf pertama di antara berbagai kampanye pelestarian satwa, tradisi menangkap paus yang dilakukan oleh masyarakat Lama Lera. Nah, di sini terdapat tradisi menangkap paus. Oke, kita juga bisa melihat ya setelah membaca stimulus tersebut memang membicarakan tentang musim perburuan paus dan sejarah tradisi berburu paus. Selanjutnya soal 10, berdasarkan stimulus 5, manakah kejadian-kejadian yang di bawah ini yang benar? Baik, pernyataan pertama, tradisi perburuan paus di NTT telah berlangsung selama lebih dari 700 tahun yang lalu. Oke, kita cek. Nah, ini ya, berlangsungnya itu ternyata dari abad ke-16 yang ini ya. Sehingga belum 700 tahun ya, kalau dari abad ke-16, baru sekitar di bawah 700 tahun atau 400 sampai 500 tahun. Lalu pernyataan 2, paus ditangkap dengan tombak oleh seorang lamafa. Nah, ini sesuai pernyataannya. Nih, kita lihat di kalimat yang memiliki warna ungu. Orang yang bertugas melumpuhkan tubuh paus dengan tambak tempuling disebut lamafa. Baik, pernyataan ketiga, daging paus hasil perburuan dibagi-bagi ke warga. Pernyataan tersebut sesuai dengan kalimat ini. Daging paus hasil tangkapannya pun tidak dimanfaatkan untuk hal-hal komersil, melainkan dibagi-bagi kepada warga. Oke, selanjutnya, masa musim perburuan paus di Lembata berlangsung selama 5 bulan. Oke, kita lihat ini. Musim perburuan paus ini berlangsung dari bulan Mei sampai September. Artinya musim pemburuan paus berlangsung selama 5 bulan. Oke, selanjutnya soal 11. Berilah tanda centang pada jenis hewan yang tepat. Berdasarkan stimulus 9, tentukan peran dan kedudukan hewan berikut dalam jaring-jaring makanan. Oke, kita lihat ya jaring-jaring makanan. Nah, di sini terdapat dari mulai pertama ini adalah produsen, ini konsumen tingkat 1, ini seperti udang ya gambarnya. Lalu ini konsumen tingkat 2, yaitu kepiting. Ini konsumen tingkat 3, ini konsumen tingkat 4, dan ini konsumen tingkat 5. Oke, kita lihat soalnya. Nah, di sini ya, konsumen tingkat 2, kita checklist atau centang bagian kepiting, setelah tadi kita mengetahuinya. Konsumen tingkat 3 adalah tuna, konsumen tingkat 4 adalah lumba-lumba, dan konsumen tingkat 5 adalah hiu. Oke, kita lanjut ke soal 12. Berdasarkan stimulus 456, simpulkan ketiga informasi dari ketiga stimulus tersebut dengan cara menghubungkan pernyataan dan ilustrasi. Pernyataan pertama, setiap kehidupan memiliki rantai makanan yang merupakan perputaran terus berulang. Oke, yang menggambarkan rantai makanan adalah ini ya, hewan yang satu sedang memakan hewan yang kedua. Lalu pernyataan kedua, masyarakat Lamalera menangkap paus dengan cara tradisional, bukan dengan peralatan modern yang dapat membunuh paus secara kejam. Nah, ini gambarnya sesuai ya dengan gambar tersebut gitu ya. Karena ini lihat ada yang menangkapnya itu memakai tongkat gitu ya. Jadi memang menangkap pausnya ini masih secara tradisional.
Lalu pernyataan ketiga, Dori ingin bertemu kembali dengan orang tuanya. Nah, di sini terdapat gambar ikan Dori, maka kita pilih ilustrasi yang gambar 3. Masyarakat Lamalera memburu paus raksasa berjenis kotek lema atau yang juga dikenal sebagai paus sperm selama beberapa hari atau pekan. Nah, ini gambarnya sesuai dengan ini ya pausnya, sesuai gambar keempat, yaitu gambar paus. Baik, sekian pembahasan mengenai soal-soal dari AKM Literasi pertemuan kedua. Semoga dapat dipahami dengan baik dan apabila ada yang kurang dimengerti dapat ditanyakan di WhatsApp grup maupun di chat pribadi kepada ibu ataupun guru yang lain. Terima kasih anak-anak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.